Salah satu film komedi romantis Thailand yang pernah booming di Indonesia ini adalah Succeed. Bukan cuma karena banyaknya adegan konyol bin kocak yang bikin penonton pada suka, melainkan juga cerita romansa yang manis khas anak-anak SMA yang lumayan relate dengan percintaan anak sekolah di Indonesia. Nah, film yang rilis pada 2011 ini memang sangat melekat di ingatan para penonton, apalagi dengan menambahkan lika-liku anak-anak sekolah dalam memperjuangkan band-band mereka. Ya, pokoknya bagi kalian yang semasa SMA pernah punya band, pasti bakal senyum-senyum sendiri pas nonton film ini. Karena memang secara umum ceritanya mirip sama zaman-zaman SMA kita dulu, di mana eranya band-band sekolah sedang merajalela. Oke, penasaran? Kita runut ceritanya dari awal. Nah, untuk ceritanya sendiri, film ini punya premis atau ide cerita tentang kisah cinta segitiga antara dua orang sahabat terhadap seorang gadis, teman sekolah mereka. Dua orang sahabat itu bernama Pet yang diperankan oleh Jirayu Laongmane dan Kong yang diperankan oleh Pacara Chiratifat. Sedangkan gadis yang mereka perebutkan bernama Earn yang diperankan Natasha Naojam. Film ini diawali dengan cerita flashback Pet dan Kong ketika mereka masih SD. Dari sini kita bisa tahu bagaimana kedekatan mereka yang sudah saling mengenal satu sama lain sampai ke borok-boroknya. Pokoknya mereka berdua ini udah kayak kaos kaki sama sepatu, nempel terus kemana-mana. Walaupun Kong punya kembaran bernama Kai, tapi Pet lebih akrab main sama Kong. Ya, intinya sih pada bagian flashback ini kita diajak untuk melihat sejauh mana kedekatan antara Pet dan Kong sebagai sahabat karib. Selain itu, bumbu-bumbu cinta juga sudah mulai dimunculkan di bagian flashback ini, yaitu Pet yang mulai jatuh hati kepada Earn yang waktu itu ternyata pernah satu kelas sebelum akhirnya Earn pindah ke luar kota. Waktu itu kelasnya Pet lagi ngadain praktek kesenian. Nah, ketika Earn mendapat giliran untuk bernyanyi di depan kelas, Pet langsung terpesona. Setelah itu, mengetahui Earn yang sangat menyukai musik, Pet yang sebelumnya nggak punya ketertarikan terhadap apapun mulai tertarik dengan musik. Tapi sialnya, di saat Pet lagi pengen tahu banyak soal musik, ia diberitahu bahwa Earn akan pindah sekolah ke luar kota. Dan sesaat setelah Earn benar-benar pindah, Pet baru sadar bahwa Earn adalah cinta pertamanya. Sayangnya, pengalaman cinta pertama Pet berakhir menyedihkan. Earn pindah ke luar kota, dan Pet kini menjadi sad boy. Cerita dilanjutkan ketika Pet dan Kong sudah SMA. Tapi nggak seperti kembaran Kong, yakni Kai, yang sudah menjadi idola cewek-cewek satu sekolahan. Mereka berdua harus puas menjadi siswa kurang terkenal yang nggak punya hobi yang keren. Oh iya, sebagai informasi, Kai ini pentolan salah satu band sekolah yang sudah dianggap sebagai gitaris paling berbakat. Gayanya keren, tampangnya oke, kemampuan gitarnya bagus, makanya nggak heran kalau banyak cewek yang demen banget sama dia. Nah, sementara Kong, meski punya tampang yang sama, secara mereka kembar, tapi dia nggak sepopuler Kai. Malahan, Kong dianggap cupu lantaran nggak punya keahlian apa-apa. Nah, semuanya berubah ketika Earn kembali ke kota asalnya dan bersekolah di sekolah yang sama dengan Kong dan Pet. Di situ, benih-benih cinta dalam diri Pet tumbuh kembali. Apalagi dia nggak nyangka kalau Earn sudah semakin cantik. Sementara Kong, setelah bertemu dengan Earn kembali, dia mendapat trigger untuk mencoba belajar gitar lantaran mendengar cerita kalau Earn pandai bermain gitar sambil bernyanyi. Malahan dia ingin membentuk grup band dengan tujuan awal untuk membuat Earn terkesan. Dan mulailah mereka mencari personel tambahan. Setelah itu, masuklah X, cowok nyentrik tapi dikenal cupu karena nggak bisa ngedeketin cewek, sebagai drummer mereka. Dengan begitu, band mereka sudah lengkap. Kong sebagai gitar sekaligus vokalis, Pet sebagai basis, dan X sebagai drummer. Nah, suatu waktu band mereka ini dianggap sebelah mata oleh band milik Kai yang saat itu sedang serius mempersiapkan diri untuk ikut kompetisi Hot Wave, yakni kompetisi band terbesar di Thailand untuk kategori anak-anak SMA. Dari situ panaslah si Kong, dan dia pun mengatakan akan ikut kompetisi Hot Wave juga. Kemudian diajaklah Earn bergabung dengan harapan dapat meningkatkan kualitas band mereka. Nah, masuknya Earn sebenarnya menjadi sumber masalah. Emang sih, di satu sisi kualitas band mereka makin bagus, apalagi skill gitar Earn juga dewa banget. Tapi di sisi lain, hal itu bisa memantik api-api asmara yang sewaktu-waktu bikin bubar jalan gerak. Hal itu dimulai ketika syarat kompetisi Hot Wave adalah mereka harus membuat lagu sendiri. Dan lagunya itu bertema cinta yang nggak boleh ada kata cinta di liriknya. Nah, bingung deh tuh.
Makanya dipilihlah si Pat untuk menulis liriknya. Soalnya kata Kong, si Pat ini juara 1 lomba puisi waktu masih kecil. Ya masih nyambung lah kalau disuruh bikin lirik lagu. Nah, kesempatan menulis lirik inilah yang bikin Pat keingetan sama perasaannya terhadap Earn. Nah, maka perasaannya terhadap Earn itulah yang menjadi inspirasi utama di lagu mereka. Tapi belum habis dia menulis seluruh lirik, tiba-tiba Kong menemui Pat, lalu memberitahunya bahwa Kong menyukai Earn. Dari situ, mirip kayak kerupuk kena air hujan, Pat langsung lemes dan gak tahu mesti nanggepin kayak gimana. Makanya dia cuma bisa ngeiyain, meski raut mukanya kecewa banget. Ya gimana gak kecewa? Dari semua cewek yang ada di sekolah, kenapa Earn yang disukai sama sahabatnya sendiri? Pokoknya Pat ngerasa guna-gulana deh. Akhirnya Pat ngebiarin Kong PDKT sama Earn. Bahkan dia pun terpaksa legowo pada saat Kong berniat nembak Earn pas acara pensi sekolah. Lalu apa jawaban Earn? Ya udah jelas Earn menolak lah. Kalau Earn menerima cinta Kong gitu aja, ya habis cerita. Film ini malah jadi gak seru lagi. Nah, pas tahu kalau cinta Kong ditolak sama Earn, Pat merasa setengah senang, setengahnya lagi sebel. Senangnya karena Earn gak jadi sama Kong, dan sebelnya karena Kong justru memperburuk suasana dalam band karena emosinya. Jadi, setelah Earn menolak cinta Kong, Earn memutuskan untuk keluar dari band. Hal itu jelas bikin band mereka jadi kacau. Nah, sialnya, beberapa hari setelah itu, Earn justru bergabung ke bandnya Kai, yakni di Arena. Makin emosi lah si Kong ini. Makanya dia langsung mengubah karakter band dengan mengganti nama menjadi Succeed, yang bisa dimaknai sebagai bandnya orang-orang terpinggirkan yang ingin membuktikan diri. Hal itu membuahkan hasil. Dengan lagu baru ciptaan Kong sendiri, mereka masuk 20 besar band yang akan mengikuti kompetisi Hot Wave. Tapi tanpa sepengetahuan Kong, Pat diam-diam masih berkomunikasi dengan Earn. Dan lambat laun perasaannya terhadap Earn kembali diketuk pelan-pelan. Gaung bersambut. Earn juga ternyata membalas cintanya dengan cara yang sempurna. Ya menurut pengakuannya sih, Earn juga memendam perasaan terhadap Pat sejak dulu. Dari sini konflik mulai menanjak. Di satu sisi, Pat menikmati hari-harinya bersama Earn sebagai pacarnya. Tapi di sisi lain, dia berusaha mati-matian menyembunyikannya kepada Kong. Dengan alasan dia nggak mau persahabatannya menjadi rusak gara-gara Earn. Pada bagian puncak konflik, kompetisi Hot Wave pun dimulai. Succeed mendapat giliran terakhir, tepat setelah di Arena tampil. Pokoknya selama mereka menunggu giliran tampil, suasana di ruang tunggu sangat awkward dan aneh, terutama bagi si Pat. Dia berada dalam posisi nggak enak sana-sini. Pengen ngedeketin Earn nggak enak sama Kong. Pengen diem-dieman tapi nggak tahan juga pengen ada di dekat Earn. Nah pada akhirnya masalah besar pun muncul juga. Ketika di arena mentas dan personil Succeed menunggu di balik panggung, dengan jelas Kong menyadari bahwa lagu yang dibawakan di arena adalah lagu yang sempat dibuat Pat untuk mereka. Otomatis Kong bertanya-tanya, kenapa Pat memberikan lagu tersebut kepada Earn dan di arena? Dari sini Kong mulai naik darah. Dia berasumsi bahwa Pat menjalin hubungan dengan Earn. Sudah bisa ditebak, suasana menjadi sangat kacau. Kong sangat emosi, X jadi kebingungan, dan Pat mulai merasa tertekan. Nah sebenarnya dia sendiri masih menyukai Earn. Dan fakta bahwa Earn terlihat sangat bahagia menyanyikan lagu yang dibuat Pat, membuat Kong menjadi sangat marah kepada Pat. Nah pertanyaannya, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hubungan persahabatan antara Pat dan Kong setelah itu? Tentu kalian harus menonton sendiri film ini sampai habis. Ya pokoknya, sinopsis yang barusan gue ceritain itu versi seriusnya. Kalau dari jalan ceritanya, film ini sih jauh lebih seru bin ajaib. Belum lagi komedinya beneran kocak dan gak terkesan dibuat-buat. Nah untuk reviewnya, gue akan membahas dari sisi band-band pengisi soundtrack film ini. Soalnya, salah satu daya tarik komedi di film ini adalah cara memunculkan band-band pengisi soundtrack yang cukup anti-mainstream. Pokoknya, selain kelucuan yang dilakukan para aktor di film ini, momen-momen munculnya band-band pengisi soundtrack juga cukup sukses membuat kita ngakak atau senyum-senyum sendiri. Nah, bisa dibilang ini menjadi cara baru mengemas film komedi dengan cara yang gak biasa, yaitu dengan memparodikan atau mengkomedikan band-band pengisi soundtrack film ini secara ajaib. Mau tahu siapa aja atau band apa aja yang ikut nongol di film ini? Ini dia daftarnya. Lagu ini dimunculkan ketika Earn kecil memberikan kaset kesayangannya kepada Pat sepulang sekolah. Saat itu, Earn bilang kalau dia bakal pindah ke Bangkok. Makanya, Pat yang udah mulai suka sama Earn langsung patah hati.
Dan disitulah vokalis band ini yang mirip kayak Budi Doremi pas baru terkenal muncul dan nyanyiin bagian refnya. Scene ini lumayan kocak karena kontras banget. Pat yang lagi patah hati berasa kayak didongengin sama si vokalis. Udah gitu, ekspresi bengong si Pat waktu kecil ini dapet banget absurdnya. Lagu ini dimunculkan ketika Pat lagi seneng-senengnya ketemu lagi sama Earn setelah sekian tahun. Yang lucunya, scene ini ngambil situasi pasar di mana si Pat senyum-senyum sendiri denger Walkman sambil si vokalis Blackhead yang mirip komedian Daud Sparrow itu ikutan nyanyi-nyanyi. Lagu Metai Tour beserta vokalis band Paradox ini muncul ketika Pat dan kawan-kawan pengen ngerombak gudang di toko roti milik bapaknya X menjadi studio band. Ya sebenarnya munculnya si vokalis band ini nggak kocak-kocak banget, palingan unik aja. Soalnya ada efek-efek stop motion pada saat Pat dan kawan-kawan lagi nempelin wadah-wadah telur buat dijadiin peredam suara di studio dadakan mereka. Munculnya band So Cool ini agak-agak kocak sebetulnya. Yaitu ketika Kong, Pat, dan X lagi di kereta, pengen keluar kota buat ngilangin stres. Ya, stres karena si Kong baru aja ditolak Earn, X juga patah hati lantaran cewek incerannya ternyata suka sama cewek tomboy. Dan Pat juga ikutan stres ngadepin dua manusia itu yang lagi stres saat ini. Pokoknya pas di kereta, mereka sok-sokan minum bir, padahal belum pernah juga. Alhasil, pada kobam lah mereka. Di situ, band So Cool muncul sambil nyanyi, sambil bagian kacamata hitam. Kalau boleh jujur, dari cara dimunculkannya band-band pengisi soundtrack Succeed, band Body Slam ini kayaknya band papan atas Thailand deh. Itu bisa dilihat dari bagaimana treatment yang dipakai pas band Body Slam ini muncul. Meski ada lucunya juga, tapi secara umum band ini diperlakukan dengan lebih baik dibanding band-band lainnya di film ini. Nah, soal kelucuannya, Kong, Pat, dan X yang habis galau-galauan di kereta ternyata sengaja datang ke tempat di mana kompetisi Hot Wave diadakan. Ya, tujuannya sih biar dapetin energi positifnya. Nah, pas udah nyampe, masuklah mereka. Tapi di situ sudah ada Body Slam lagi perform. Dikira pengen nyambut mereka, majulah si Kong. Ternyata band Body Slam ini lagi syuting video klip. Alhasil, diusirlah mereka. Nah, itu tadi sedikit bahasan tentang film komedi romantis Thailand yang sangat populer pada zamannya. Sebenarnya masih ada beberapa soundtrack yang lumayan enak di kuping, walaupun bahasanya memang nggak terlalu bisa masuk di kepala orang Indonesia. Tapi pokoknya sekali lagi, kalau kalian penasaran sama filmnya, silahkan tonton sendiri filmnya sampai habis. Oke, sampai di sini dulu rekomendasi film Thailand dari kami. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bye. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung kanal ini dari awal atau yang baru bergabung. Kami akan terus mencoba menghibur kalian semua dengan tayangan-tayangan kami. Jadi dukung terus ya. Oh ya, satu lagi. Sungai, selokan, dan jalan bukan tempat sampah ya. Ingat itu.